Gema azan subuh baru saja memudar, menyisakan keheningan yang syahdu di perumahan elit tempat aku tinggal. Namun, di dalam rumah megah bergaya minimalis modern ini, keheningan terasa berbeda. Bukan ketenangan, melainkan kekosongan yang dingin dan menusuk. Aku, Arini Wijoyo, istri dari seorang pengusaha yang sedang naik daun, Bramantio Sadewo, memulai hari seperti biasa. Rutinitas yang telah kujalani selama 10 tahun terakhir, rutinitas yang perlahan-lahan mengikis diriku yang sebenarnya hingga nyaris tak bersisa. Aku melangkah tanpa suara di atas lantai marmer Italia yang dingin, menuju dapur. Tanganku dengan cekatan menyiapkan sarapan favorit Bram. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang, ditemani secangkir kopi hitam pekat tanpa gula. Aroma harum masakan mulai mengisi ruangan, sebuah aroma kehangatan rumah tangga yang ironisnya terasa seperti kepalsuan bagiku. Setiap gerakan tanganku adalah sebuah pertunjukan, sebuah lakon yang telah kuhafal di luar kepala. Peran seorang istri yang penurut, yang dunianya hanya sebatas dinding rumah dan kebahagiaan suaminya. Bram selalu berkata, tempatmu itu di rumah, Arini. Mengurusku, mengurus rumah. Wanita karir di luar sana hanya akan membuat pusing kepala. Kamu beruntung punya suami sepertiku, semua sudah tercukupi. Aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar kalimat itu. Senyum yang kuciptakan untuk menyembunyikan badai di dalam hati. Dia tidak tahu, dan memang tidak akan pernah kubiarkan tahu, bahwa wanita karir yang sering ia remehkan itu sesungguhnya sedang memberinya makan, memberinya kemewahan, dan menopang seluruh singgasana kesombongannya. Pagi itu, saat aku sedang menata meja makan, Bram turun dari lantai 2. Langkahnya tegap, setelan jas mahal dari merek ternama membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya tampan, karismatik, tetapi sorot matanya selalu menyimpan arogansi yang tak pernah bisa ia sembunyikan. Dia duduk di kursi utama, mengambil koran bisnis yang sudah kusiapkan, tanpa sepatah kata pun menyapaku. Aku dianggap ada hanya ketika dia membutuhkan sesuatu. Kopinya, Mas, kataku lembut, meletakkan cangkir di sisinya. Dia hanya bergumam, matanya tak lepas dari lembaran koran. Aku berdiri sejenak, menunggunya menyantap sarapan yang telah kusiapkan dengan sepenuh hati, atau setidaknya, dengan sisa-sisa hati yang kumiliki. Saham PT Cakra Buana anjlok lagi pagi ini, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Orang-orang bodoh itu tidak becus mengelola perusahaan. Aku menahan senyum. PT Cakra Buana adalah salah satu perusahaan kompetitornya. Kejatuhannya kemarin adalah hasil dari manuver kecil yang kuperintahkan melalui salah satu anak perusahaanku. Tentu saja, aku melakukannya melalui serangkaian lapisan perusahaan cangkang yang rumit, mustahil untuk dilacak kembali kepadaku. Mungkin investasinya kurang tepat, Mas, sahutku pelan, seolah-olah aku hanya seorang ibu rumah tangga yang mencoba memahami dunia bisnis yang rumit. Bram tertawa meremehkan. Kamu tahu apa soal investasi, Arini? Urus saja sayur lodehmu di dapur. Jangan ikut campur urusan laki-laki. Sebuah tusukan, seperti biasanya. Selama 10 tahun, aku telah mengumpulkan ribuan luka tusuk tak kasat mata seperti ini. Dulu, rasanya sakit. Kini, rasanya seperti cambuk yang justru memberiku kekuatan, mengingatkanku pada tujuan akhir dari semua sandiwara ini. Oh ya, ini uang belanja untuk seminggu, katanya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja dengan kasar. Jumlahnya selalu sama, cukup untuk membeli kebutuhan dapur paling dasar. Tidak lebih. Seolah-olah nilai diriku sebagai seorang istri hanya seharga beberapa ikat kangkung dan sekilo beras. Terima kasih, Mas, jawabku dengan nada datar. Aku tahu persis kemana sisa uangnya mengalir. Aku tahu setiap transaksi yang ia lakukan. Melalui firma keamanan siber swasta yang secara rahasia bekerja untukku, aku memiliki akses ke semua rekeningnya. Aku melihat transferan jutaan, bahkan puluhan juta rupiah, yang secara rutin ia kirimkan ke sebuah nama, Riana Putri. Aku melihat tagihan kartu kreditnya yang membengkak untuk perhiasan, tas bermerek, dan makan malam mewah di restoran bintang 5, semua bukan untukku. Uang bulananku yang seharusnya menjadi hakku sebagai seorang istri, ia berikan pada perempuan simpanannya, sementara aku hanya diberi sisa-sisanya, uang receh untuk membeli sayur. Hinaan ini,
Pengkhianatan ini telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Aku tahu segalanya. Aku punya foto-foto mereka, rekaman percakapan, bukti-bukti yang lebih dari cukup untuk menghancurkannya di pengadilan. Tapi aku tidak memilih jalan itu. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Penderitaan yang akan ia terima harus setimpal dengan rasa sakit yang ia torehkan. Aku sedang merajut jaring laba-laba yang tak terlihat, dan dia adalah mangsa utama yang dengan angkuh menari-nari di tengahnya, mengira dirinya adalah raja hutan. Perusahaan Bram, PT Sadewo Perkasa, bergerak di bidang properti. Dia membangunnya dari nol, setidaknya itu yang semua orang tahu. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang self-made man yang sukses. Kenyataannya, PT Sadewo Perkasa tidak akan pernah bisa lepas landas tanpa suntikan dana masif yang datang secara misterius di awal-awal pendiriannya. Suntikan dana dari investor anonim yang tak lain adalah aku, melalui salah satu perusahaan investasiku di luar negeri. Dan selama bertahun-tahun, saham perusahaannya terus stabil dan menanjak karena ditopang oleh pembelian besar-besaran yang juga kulakukan secara diam-diam. Dia berpikir dia hebat, dia pikir pasarlah yang mencintainya. Dia tidak sadar, pasar, itu adalah aku. Aku yang menciptakan kerajaannya, dan aku pula yang memegang tombol untuk meruntuhkannya kapan saja. Mengapa aku melakukan semua ini? Mengapa aku, Arini Wijoyo, pemilik Nusantara Group, sebuah konglomerasi raksasa yang bergerak di bidang pertambangan, teknologi, dan investasi, rela menyamar menjadi ibu rumah tangga yang tertindas? Jawabannya, terkubur dalam masa lalu. 10 tahun yang lalu, aku adalah seorang wanita yang lelah. Lelah dengan dunia korporat yang kejam, lelah dengan pengkhianatan dalam bisnis. Aku bertemu Bram di saat aku sedang berada di titik terendah. Dia tampak berbeda. Sederhana, ambisius, dan penuh cinta, atau setidaknya, aktingnya sangat meyakinkan. Aku jatuh cinta pada ilusi itu. Aku mendambakan kehidupan normal, menjadi istri, menjadi ibu. Maka, aku memutuskan untuk mundur dari panggung, menyerahkan kendali Nusantara Group pada Dewan Direksi dan orang kepercayaanku, Pak Tirtayasa. Aku memalsukan identitasku, menyembunyikan kekayaanku, dan menikah dengan Bram, berharap menemukan kebahagiaan yang tak pernah kutemukan di puncak dunia bisnis. Namun, ternyata aku hanya menukar satu neraka dengan neraka yang lain. Perlahan tapi pasti, sifat asli Bram mulai terkuak. Cinta yang dulu ia tunjukkan memudar, digantikan oleh cemoohan. Rasa hormatnya hilang, digantikan oleh arogansi. Dia mulai melihatku sebagai beban, sebagai pajangan yang tak berguna. Semakin perusahaannya membesar, berkat uangku, semakin kecil dia memandangku. Dia lupa siapa yang menemaninya saat dia bukan siapa-siapa. Dia lupa pada janji-janji manis yang dulu ia ucapkan. Hari itu, setelah Bram berangkat kerja dengan deru mobil sportnya yang memekakkan telinga, aku kembali ke kamarku. Bukan kamar utama yang kutinggali bersamanya, melainkan sebuah ruang kerja tersembunyi di balik lemari pakaian. Di sana, dunia rahasiaku terbentang. Beberapa laptop dengan spesifikasi tinggi, monitor yang menampilkan pergerakan saham global, dan sistem komunikasi terenkripsi yang menghubungkanku langsung dengan pusat komando Nusantara Group. Aku duduk, melepaskan daster sederhana yang kupakai, dan berganti dengan pakaian yang lebih nyaman. Aku menyalakan laptop utama, dan wajah Pak Tirtayasa, tangan kananku yang paling setia, muncul di layar. "Selamat pagi, Bu Arini," sapanya dengan hormat. Wajahnya yang bijaksana tampak sedikit khawatir. "Semua berjalan sesuai rencana. Laporan intelijen terbaru sudah saya kirimkan." "Terima kasih, Pak Tirta," jawabku. Suaraku berubah. Bukan lagi suara lembut dan ragu-ragu milik istri Bramantio, melainkan suara tegas dan berwibawa milik CEO Nusantara Group. "Bagaimana posisi kita di saham PT Sadewo Perkasa?" "Kita masih memegang 45% saham melalui berbagai entitas, Bu. Cukup untuk membuatnya tetap mengapung atau menenggelamkannya dalam sekejap. Sesuai instruksi Ibu, kami terus melakukan pembelian kecil secara berkala untuk menjaga harganya tetap tinggi dan memberinya kepercayaan diri yang palsu." Aku mengangguk. Bagus, tetap di posisi itu. Aku punya firasat, hari perhitungan akan segera tiba. Siapkan semua tim. Ketika aku memberi sinyal,
Badai merah, aku mau semua saham kita di PT Sadewo Perkasa dilepas ke pasar dalam waktu kurang dari 5 menit. Aku ingin harganya jatuh bebas tanpa parasut. Siap, Bu. Tapi, apakah Ibu yakin? Ini akan menjadi langkah yang sangat drastis, kata Pak Tirtayasa hati-hati. Bramantio telah menggali kuburnya sendiri, Pak Tirta. Aku hanya akan membantunya menendang kerikil terakhir, jawabku dingin. Selain itu, ada kabar lain. Intel kami mengonfirmasi bahwa subjek bernama Riana Putri baru saja melakukan reservasi untuk gaun pengantin di desainer ternama. Pembayaran lunas dilakukan dari kartu kredit Tuan Bramantio. Napasku tercekat sejenak. Gaun pengantin. Jadi, rumor yang kudengar bukan sekadar isapan jempol. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia berniat membawa pengkhianatan ini ke level selanjutnya. Dia akan menikahinya. Tapi bagaimana? Dia masih suamiku. Poligami. Pikiran itu menghantamku seperti godam. Di dunia modern ini, di kota metropolitan ini, dia berpikir bisa melakukan hal serendah itu? Membawanya masuk ke dalam rumahku? Baik, Pak Tirta. Informasi diterima. Tetap awasi pergerakannya. Perketat pengawasan pada semua aset Bramantio. Aku mau tahu setiap sen yang ia keluarkan. Untuk sekarang, kita tetap menunggu. Aku mematikan panggilan video. Tanganku terkepal di atas meja. Rasa sakit yang tajam, yang sudah lama kupendam, kembali muncul ke permukaan. Bukan sakit karena cinta itu sudah lama mati. Ini adalah sakit karena harga diriku yang diinjak-injak, karena pengorbananku yang dianggap sampah. Aku telah memberinya segalanya, secara diam-diam. Aku memberinya modal, aku menjaga perusahaannya, aku memberinya kehidupan yang ia banggakan. Dan balasannya adalah ini. Dia akan membawa perempuan lain ke istana yang kubangun untuk duduk di singgasana yang seharusnya menjadi milikku? Tidak. Aku tidak akan membiarkannya. Permainan ini akan segera berakhir. Dan aku yang akan menjadi pemenangnya. Aku akan mengambil kembali semua yang pernah kuberikan, dan aku akan memastikan dia jatuh begitu keras hingga tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sangkar emasku mungkin sudah retak, tetapi sebentar lagi, aku akan menghancurkannya menjadi debu dan terbang bebas, meninggalkan sang pemilik sangkar terkubur di bawah reruntuhannya. Aku kembali menatap layar monitor yang menampilkan grafik saham PT Sadewo Perkasa yang berwarna hijau, menanjak dengan gagah. Aku tersenyum sinis. Nikmatilah ketinggianmu selagi bisa, Bram. Karena jatuhnya nanti akan sangat menyakitkan. Langit sore itu berwarna jingga keunguan, sebuah pemandangan indah yang biasanya memberiku sedikit ketenangan. Tapi tidak hari ini. Sejak percakapanku dengan Pak Tirtayasa di pagi hari, firasat buruk terus menggelayut di benakku seperti awan badai yang siap menumpahkan isinya. Ada ketegangan aneh di udara, firasat bahwa penantian panjangku akan segera berakhir. Aku sedang merapikan taman belakang, memotong daun-daun kering pada tanaman mawar favoritku, ketika aku mendengar suara mobil Bram memasuki gerbang. Aneh. Dia tidak pernah pulang secepat ini. Biasanya, dia akan pulang larut malam dengan alasan rapat atau bertemu klien, padahal aku tahu dia menghabiskan waktunya dengan Riana. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Aku meletakkan gunting tanaman dan berjalan masuk ke dalam rumah. Kulihat mobil Bram sudah terparkir, namun ada satu mobil lain di belakangnya, sebuah sedan mewah yang tidak kukenali. Pintu mobil Bram terbuka, dan dia keluar dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan. Lalu, pintu mobil di belakangnya terbuka. Seorang wanita muda, cantik, dengan pakaian modis dan riasan tebal, melangkah keluar. Riana Putri. Aku mengenalinya dari puluhan foto yang dikirimkan timku. Dia tampak persis seperti dalam foto, angkuh, percaya diri, dengan tatapan mata yang menilai segala sesuatu dengan materi. Dia menatap rumahku dengan ekspresi puas, seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah trofi. Darahku seakan berhenti mengalir. Napasku tercekat di tenggorokan. Jadi ini harinya. Dia benar-benar nekat melakukannya. Dia membawa perempuan itu ke sini, ke rumahku. Bram berjalan menghampirinya, merangkul pinggangnya dengan mesra, dan menuntunnya menuju pintu depan, tempat aku berdiri mematung. Wajahku berusaha kutahan agar tetap tenang, tanpa ekspresi,
Meskipun di dalam diriku, gunung berapi amarah dan kekecewaan sedang bergejolak hebat, siap meletus. Arini, sapa Bram dengan nada yang dibuat-buat terdengar santai. Kenalkan, ini Riana. Riana tersenyum manis kepadaku, senyum kemenangan yang penuh kepalsuan. Halo, Mbak Arini. Senang akhirnya bisa bertemu. Aku tidak menjawab. Mataku menatap lurus ke arah Bram, menuntut penjelasan. Aku tidak sudi bahkan hanya untuk sekadar melirik perempuan perusak itu. Mas, siapa dia? Dan kenapa kamu membawanya ke sini? Tanyaku dengan suara yang kuusahakan tetap stabil, meskipun bergetar di ujungnya. Bram menghela napas, seolah-olah akulah yang merepotkan. Duduk dulu, kita bicara di dalam. Ada hal penting yang harus kusampaikan. Dia menuntun Riana masuk, melewati aku begitu saja, dan mendudukannya di sofa ruang tamu. Sofa yang kubeli dengan seleraku, di ruangan yang kutata dengan tanganku sendiri. Aku merasa seperti penyusup di rumahku sendiri. Pemandangan itu, suamiku duduk berdampingan dengan selingkuhannya di ruang tamuku, adalah puncak dari segala penghinaan. Aku mengikuti mereka, berdiri di hadapan mereka seperti seorang terdakwa. Aku tidak mau duduk. Aku tidak mau sejajar dengan mereka. Jadi, desakku, mataku tak lepas dari Bram. Bram berdeham, mencoba mencari kata-kata yang tepat, atau mungkin mencari keberanian. Arini, aku dan Riana, kami sudah menikah. Boom! Sebuah bom atom baru saja meledak di dalam kepalaku. Menikah. Bukan akan menikah. Sudah menikah. Jadi gaun pengantin itu, semua sudah terjadi di belakangku. Rasa sakit itu begitu menusuk, begitu nyata, hingga aku merasa sulit untuk bernapas. 10 tahun pengabdianku, kesetiaanku, pengorbananku, semuanya dihancurkan dalam sekejap mata dengan satu kalimat itu. Kami menikah siri beberapa waktu lalu, lanjut Bram, tidak berani menatap mataku. Dan aku membawanya ke sini karena aku ingin kalian berdua hidup rukun di bawah satu atap. Aku akan berlaku adil pada kalian berdua. Agama kita mengizinkannya, kan? Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kering penuh kepahitan yang keluar dari tenggorokanku. Adil? Dia bicara tentang keadilan setelah menikamku dari belakang? Mengizinkan? Dia pikir aku akan menerima penghinaan semacam ini dengan dalih agama? Kamu pikir aku ini apa, Mas? Bodoh? Desisku, nada suaraku mulai menajam. Kamu pikir aku akan diam saja menerima perempuan ini tinggal di rumahku, tidur di ranjangku, dan menggunakan semua fasilitas yang ada di sini? Riana, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Nadanya sinis dan meremehkan. Mbak Arini, sudahlah. Harusnya Mbak bersyukur Mas Bram masih mau mempertahankan Mbak. Aku tidak masalah kok berbagi. Lagi pula, Mbak kan sudah tidak bisa memberikan keturunan untuk Mas Bram. Sebuah tusukan tepat di luka lamaku. 10 tahun kami menikah, kami memang belum dikaruniai anak. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan dokter berkata tidak ada masalah pada kami berdua, hanya belum rezeki. Tapi Bram selalu menyalahkanku, menjadikannya senjata untuk menyakitiku. Dan kini, perempuan ini menggunakan senjata yang sama. Amarah yang sejak tadi kutahan akhirnya meledak. Mataku menatap Riana dengan tajam. Kamu diam. Kamu tidak punya hak bicara di rumah ini. Kamu hanyalah seorang pelakor, seorang pencuri, yang tidak lebih dari sampah. Wajah Riana memerah karena marah. Jaga ucapanmu. Aku ini istri sah Mas Bram. Istri sah? Aku kembali tertawa sinis. Istri yang dinikahi diam-diam tanpa restu istri pertama? Kamu pikir statusmu itu terhormat? Kamu tidak lebih dari aib. Arini, cukup, bentak Bram, akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dia berdiri, menatapku dengan marah. Jaga bicaramu pada Riana. Dia sekarang juga istriku, dan dia akan tinggal di sini. Suka atau tidak suka, ini keputusanku. Aku menatapnya lekat-lekat, rasa cinta yang dulu pernah ada kini benar-benar menguap, tak bersisa. Yang ada di hadapanku hanyalah seorang pria asing yang egois, kejam, dan tidak tahu berterima kasih. Ini keputusanmu, ulangku dengan nada dingin. Baiklah, kalau begitu, aku juga punya keputusanku sendiri. Aku berbalik,
berjalan menuju tangga. Mau kemana kamu? Teriak Bram. Pembicaraan kita belum selesai. Aku tidak menjawab. Aku terus menaiki tangga menuju kamar kami. Kamar yang penuh dengan kenangan pahit. Aku membuka lemari, mengambil sebuah koper besar, dan mulai memasukkan pakaianku. Bukan semua pakaianku, hanya beberapa helai yang kubutuhkan. Sisanya, barang-barang mewah yang pernah ia berikan di awal pernikahan kami sebagai sogokan, kubiarkan tertinggal. Aku tidak butuh apapun darinya. Bram dan Riana menyusulku ke kamar. Mereka berdiri di ambang pintu, menatapku dengan bingung. Apa yang kamu lakukan, Arini? Jangan kekanak-kanakan, kata Bram, nadanya sedikit melunak, mungkin karena dia tidak menyangka aku akan bereaksi sejauh ini. Dia pikir aku akan menangis, memohon, dan akhirnya pasrah menerima nasib. Dia salah besar. Aku menatapnya dengan dingin sambil terus melipat pakaian. Aku pergi. Pergi? Pergi kemana? Tanyanya, tampak panik. Kamu tidak punya siapa-siapa di kota ini. Kamu mau jadi gelandangan? Ejekan itu lagi. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku bergantung padanya. Inilah kesalahan terbesarnya. Itu bukan urusanmu, jawabku singkat. Riana tersenyum mengejek dari belakang Bram. Sudahlah, Mas. Biarkan saja dia pergi. Mungkin dia mau pulang kampung. Rumah sebesar ini lebih nyaman kalau hanya ada kita berdua, kan? Perkataan Riana justru menjadi bahan bakar terakhir yang menyulut api di dalam diriku. Aku berhenti berkemas, menutup koperku, dan berdiri menghadap mereka. Dengarkan aku baik-baik, Bramantio, kataku dengan suara yang tenang namun penuh penekanan. Setiap kata kuucapkan dengan jelas. Aku, Arini Wijoyo, tidak akan pernah sudi dipoligami. Aku tidak akan pernah mau berbagi suami dengan perempuan macam dia. Harga diriku jauh lebih tinggi dari itu. Aku menunjuk Riana dengan daguku. Dan untukmu, Nona manis, nikmatilah istana ini selagi bisa. Nikmatilah semua kemewahan yang diberikan Bramantio kepadamu. Karena aku jamin, semua itu tidak akan bertahan lama. Ada kilat kebingungan di mata mereka. Mereka tidak mengerti maksud ucapanku. Omong kosong apa lagi ini, geram Bram. Kamu mengancamku. Aku tersenyum tipis. Anggap saja ini sebuah peringatan. Kamu telah mengambil keputusanmu, Mas. Dan aku telah mengambil keputusanku. Mulai detik ini, kita selesai. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya. Dengan itu, aku menarik koperku, berjalan melewati mereka yang masih mematung karena terkejut. Sebelum menuruni tangga, aku berhenti sejenak di dekat meja rias. Di sana ada ponselku. Dengan gerakan cepat yang hampir tak terlihat, saat mereka berdua masih terpaku, aku mengetikkan sebuah pesan singkat dan mengirimkannya ke nomor Pak Tirtayasa. Pesan itu hanya berisi 2 kata, badai merah. Sinyal telah diberikan. Mesin penghancur telah diaktifkan. Dalam beberapa menit ke depan, kerajaan yang dibangun Bramantio di atas kebohongan dan pengkhianatannya akan mulai runtuh berkeping-keping. Aku menuruni tangga dengan langkah tegap. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundakku. 10 tahun aku hidup dalam sangkar emas ini, menjadi boneka yang tak punya perasaan. Hari ini, aku menghancurkan sangkar itu dengan tanganku sendiri. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tidak peduli dengan teriakan Bram yang memanggil namaku. Aku membuka pintu depan, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu segar. Tamu tak diundang itu mungkin telah merebut suamiku dan rumahku, tapi mereka tidak tahu, mereka baru saja membangunkan seekor naga yang tertidur. Dan naga ini akan membakar dunia mereka hingga menjadi abu. Waktu terasa melambat setelah aku mengirimkan pesan, badai merah, itu. Setiap detik terasa berharga, setiap langkah yang kuambil terasa mantap dan penuh tujuan. Di belakangku, aku bisa mendengar suara langkah kaki Bram yang tergesa-gesa menuruni tangga, disusul suara Riana yang bernada manja dan provokatif. Mas, sudah biarkan saja dia pergi. Buat apa dipertahankan, wanita mandul yang tidak tahu diuntung seperti itu? Suara Riana seperti desisan ular, namun tidak lagi mampu melukaiku. Aku sudah kebal.
Pikiranku kini sepenuhnya terfokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak sedang melarikan diri dari sebuah masalah, aku sedang berjalan menuju sebuah kemenangan yang telah kurancang dengan sangat teliti. Aku sampai di pintu depan. Tanganku baru saja akan meraih gagang pintu ketika Bram berhasil mencengkeram lenganku. Cengkeramannya kuat, penuh amarah. "Kamu benar-benar mau pergi?" tanyanya dengan napas terengah-engah. Wajahnya menunjukkan campuran antara amarah, kebingungan, dan sedikit kepanikan yang coba ia sembunyikan. "Jangan bertindak bodoh, Arini. Pikirkan baik-baik. Kamu mau hidup bagaimana di luar sana tanpa aku?" Aku menatap tangannya yang mencengkeram lenganku, lalu balas menatap matanya dengan sorot mata sedingin es. "Lepaskan," desisku. "Tidak akan. Sebelum kamu sadar dan kembali ke kamarmu," bentaknya. Aku bilang, "Lepaskan." Aku mengulangi kalimatku, kali ini dengan penekanan yang membuat otot-otot di rahangnya menegang. Di saat itulah, ponsel di sakunya bergetar hebat. Getaran yang terus-menerus, menandakan banyak notifikasi atau panggilan masuk dalam waktu singkat. Naluri seorang pengusaha membuatnya sedikit mengendurkan cengkeramannya. Dia melirik ke arah ponselnya dengan kening berkerut. Aku memanfaatkan momen sepersekian detik itu. Dengan satu sentakan kuat, aku melepaskan lenganku dari cengkeramannya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Aku langsung membuka pintu dan melangkah keluar, menyeret koperku di belakang. Di luar, sebuah sedan hitam mewah yang elegan sudah menunggu di tepi jalan, tepat di depan gerbang rumah. Itu bukan taksi. Itu adalah salah satu mobil pribadi dari armada Nusantara Group, lengkap dengan sopir kepercayaanku, Pak Joko, yang sudah siaga sejak aku memberinya perintah beberapa jam lalu. Dia keluar dari mobil dengan sigap, membukakan pintu belakang untukku, dan mengambil alih koperku untuk dimasukkan ke bagasi. Semua dilakukan dengan efisien dan tanpa suara. Bram dan Riana mengikutiku sampai ke teras, menatap pemandangan itu dengan mulut sedikit terbuka. Mereka pasti terkejut melihat mobil mewah yang datang menjemputku. Mereka mungkin berpikir aku menelepon teman atau kerabat. "Mobil siapa itu?" tanya Bram, nadanya curiga. "Siapa yang kamu hubungi?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, memberikan senyuman terakhir. Bukan senyum sedih seorang istri yang terusir, melainkan senyum misterius yang penuh makna. Senyum seseorang yang memegang semua kartu as. "Jaga dirimu baik-baik, Mas. Dan kamu juga," kataku sambil melirik Riana yang berdiri angkuh di sampingnya. "Semoga kalian bahagia." Kata-kata itu terdengar tulus, namun di telinga mereka yang tidak tahu apa-apa, mungkin terdengar seperti sarkasme. Bagiku, itu adalah ucapan selamat tinggal yang sesungguhnya. Aku benar-benar berharap mereka bahagia dengan neraka yang akan segera mereka hadapi. Aku masuk ke dalam mobil. Interiornya yang mewah dan beraroma kulit asli terasa begitu kontras dengan kehidupanku selama 10 tahun terakhir. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Dunia yang telah kutinggalkan demi sebuah ilusi cinta. "Jalan, Pak Joko," perintahku lembut. Pak Joko mengangguk hormat dan mobil pun melaju dengan mulus, meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, aku bisa melihat Bram masih berdiri di teras, menatap kepergianku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Riana tampak merangkul lengannya dengan manja, seolah-olah ingin menegaskan kemenangannya. Mereka belum sadar. Badai itu baru saja dimulai, dan mereka masih mengagumi tenangnya langit. Di dalam mobil, aku meraih tablet yang sudah disiapkan di kursi penumpang. Aku membukanya, dan layar langsung menampilkan pusat data Nusantara Group. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen yang telah kutunggu-tunggu. Layar utama menampilkan grafik saham PT Sadewo Perkasa. Garis hijau yang selama ini kokoh menanjak ke atas, kini telah berubah menjadi garis merah yang menukik tajam ke bawah. Begitu tajam, hingga nyaris vertikal. "Laporan, Pak Tirta," kataku melalui sistem komunikasi yang terhubung langsung dengan tablet. Suara Pak Tirtayasa terdengar di speaker mobil, jernih dan profesional. "Sinyal, badai merah, diterima pukul 17.05 waktu setempat, Bu. Sesuai protokol, seluruh 45% saham PT Sadewo Perkasa yang kita kuasai melalui PT Kencana Investa, Dana Ventura Horizon, dan 5 entitas cangkang lainnya,
telah dilepas serentak ke pasar. Aku menyaksikan angka-angka di layar berubah dengan kecepatan mengerikan. Harga per lembar saham yang tadi pagi masih bertengger gagah di angka Rp12.500, kini sudah terjun bebas ke angka Rp7.000 dan terus turun. Rp6.500, Rp5.800. Pelepasan saham secara masif dari investor besar yang anonim telah memicu panik selling di antara investor retail. Lanjut Pak Tirta. Semua orang berebut menjual, takut harga akan semakin hancur. Sistem perdagangan saham bahkan sempat dihentikan sementara oleh bursa karena penurunan yang terlalu drastis. Aku tersenyum puas. Inilah eksekusi senyap itu. Tidak ada darah, tidak ada teriakan. Hanya angka-angka digital yang bergerak, namun dampaknya lebih menghancurkan daripada bom. Selama ini, aku adalah malaikat pelindung perusahaannya. Aku yang membeli sahamnya saat pasar lesu, aku yang menyuntikkan dana saat ia butuh ekspansi. Aku yang menciptakan citra bahwa perusahaannya begitu kuat dan menjanjikan. Dan hari ini, aku menunjukkan apa yang terjadi jika malaikat pelindung itu pergi. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan rapuh yang fondasinya baru saja kucabut. Bagaimana reaksi dari pihak Sadewo Perkasa? Tanyaku. Kacau, Bu. Telepon di kantor mereka berdering tanpa henti. Direktur keuangan mereka, Pak Hartono, dilaporkan pingsan di ruangannya. Beberapa investor besar lain yang tidak terafiliasi dengan kita juga mulai menarik diri. Mereka panik. Tuan Bramantio sendiri, berdasarkan pelacakan kami, sedang dihujani panggilan dan pesan dari seluruh dewan direksinya. Pantas saja ponselnya bergetar hebat tadi. Dia pasti mengabaikannya, menganggap kepanikanku lebih penting untuk diurus. Dia tidak sadar, kepanikan yang sesungguhnya sedang terjadi di kerajaannya. Terus tekan, perintahku. Gunakan media. Sebarkan rumor tentang kemungkinan gagal bayar utang oleh Sadewo Perkasa. Bocorkan informasi yang sudah kita siapkan tentang proyek mangkrak mereka di luar kota. Aku ingin persepsi publik terhadap perusahaannya hancur total malam ini juga. Baik, Bu. Tim media kami sudah bergerak. Eksekusi ini bukan hanya soal menjatuhkan harga saham. Ini adalah serangan multicabang yang terkoordinasi. Menghancurkan nilai finansialnya, menghancurkan reputasinya, dan menghancurkan kepercayaan publik padanya. Aku akan memastikan dia tidak punya jalan untuk kembali. Aku mematikan tablet, bersandar di kursi empuk mobil. Di luar, lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan pemandangan gemerlap yang indah. Aku merasa seperti baru saja keluar dari sebuah pertunjukan teater yang panjang dan melelahkan. Peran sebagai Arini, istri penurut, telah selesai kumainkan. Tirai telah ditutup. Kini, saatnya kembali menjadi diriku sendiri. Pak Joko, kita ke penthouse, kataku. Baik, Bu. Penthouse di puncak gedung Nusantara Tower. Kediaman resmiku yang sebenarnya, yang tidak pernah lagi kuinjak selama 10 tahun. Tempat di mana aku bisa menjadi Arini Wijoyo seutuhnya, tanpa perlu berpura-pura. Mobil terus melaju membelah kemacetan Jakarta. Pikiranku melayang, membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah yang baru saja kutinggalkan. Aku bisa membayangkan dengan jelas. Bram, yang akhirnya menyadari rentetan notifikasi di ponselnya bukanlah hal sepele. Dia membuka aplikasi saham, dan matanya terbelalak melihat grafik berwarna merah darah. Dia tidak percaya. Dia merefresh halamannya berkali-kali, berharap itu hanya kesalahan sistem. Lalu telepon mulai berdatangan. Dari direktur keuangannya, dari para manajer, dari pemegang saham lain yang panik. Mereka semua menanyakan hal yang sama, apa yang terjadi? Dia tidak akan punya jawaban. Karena dia sendiri tidak tahu. Dia akan mencoba menelepon para investor besarnya, tetapi mereka semua adalah perusahaanku, dan semua panggilannya akan dialihkan atau diabaikan. Dan di tengah kepanikan itu, Riana akan ada di sana. Awalnya mungkin dia akan mencoba menenangkan. Tapi begitu dia sadar bahwa, sedikit masalah, ini ternyata adalah sebuah kiamat finansial, wajah manisnya akan berubah. Sifat aslinya sebagai wanita gila harta akan muncul. Dia tidak akan mau menanggung risiko hidup miskin. Dia akan mulai menyalahkan Bram, menuntut penjelasan, dan pertengkaran hebat yang kubayangkan pasti akan meledak.
Aku tersenyum. Eksekusi ini bukan hanya untuk Bram. Ini juga hukuman untuk Riana. Aku memberinya apa yang ia inginkan, seorang suami kaya dan sebuah rumah mewah, hanya untuk merenggutnya kembali dalam hitungan jam. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya, lalu kehilangan semuanya dalam sekejap mata. Mobil akhirnya tiba di basement Nusantara Tower. Lift pribadi membawaku langsung ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, dan aku disambut oleh interior penthouse yang megah dan familiar. Pak Tirtayasa sudah menungguku di sana. Selamat datang kembali, Bu Arini, sapanya dengan membungkuk hormat. Aku mengangguk, meletakkan tas tanganku di atas meja. Terima kasih, Pak Tirta. Terima kasih telah menjaga semuanya dengan baik. Sudah tugas saya, Bu. Aku berjalan menuju jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota. Dari sini, aku bisa melihat segalanya. Gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu yang berkelip seperti bintang buatan manusia. Ini adalah kerajaanku. Kerajaan yang sesungguhnya. Dan aku telah kembali untuk merebut takhtaku. Eksekusi senyap telah berhasil. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai. Perasaan saat melangkah keluar dari mobil dan meninggalkan rumah itu untuk selamanya adalah sesuatu yang sulit digambarkan. Itu bukan kesedihan. Bukan pula kemarahan yang meluap-luap. Itu adalah kelegaan. Kelegaan murni yang membanjiri setiap sel tubuhku, seolah aku baru saja melepaskan jubah timah seberat 1 ton yang telah membebaniku selama 1 dekade. Udara malam Jakarta yang biasanya terasa pengap dan penuh polusi, malam itu terasa seperti oksigen paling murni yang pernah kuhirup. Aku duduk dengan tenang di kursi belakang mobil, membiarkan Pak Joko mengemudikan kendaraan dengan kecepatan stabil membelah jalanan. Aku sengaja memintanya untuk tidak terburu-buru. Aku ingin menikmati momen ini. Momen transisi dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Dari Arini sang istri tertindas, menjadi Arini sang penguasa. Ponsel lamaku, ponsel yang kugunakan sebagai istri Bram, kutinggalkan begitu saja di meja rias. Aku tidak butuh apapun dari masa lalu itu. Di tanganku kini ada perangkat baru, canggih, dan aman, yang terhubung langsung ke seluruh jaringan bisnisku. Namun, aku belum mau menyentuhnya. Untuk beberapa saat, aku hanya ingin menjadi seorang pengamat. Saat mobil kami baru saja berbelok di ujung jalan kompleks perumahan, meninggalkan rumah itu dari pandangan, aku mendengar suara itu. Awalnya samar, lalu semakin jelas karena keheningan malam. Suara teriakan. Bukan teriakan marah, tapi teriakan yang syarat dengan kepanikan, ketidakpercayaan, dan teror murni. Itu suara Bram. Aku sangat mengenali suaranya dalam berbagai intonasi, dan yang satu ini adalah suara seorang pria yang dunianya baru saja runtuh di depan matanya. Aku tidak bisa menahannya. Sebuah senyum lebar dan tulus terukir di bibirku. Senyum kemenangan yang begitu memuaskan. Pak Joko yang melihat ekspresiku dari kaca spion. Hanya diam, namun aku tahu dia mengerti. Dia adalah salah satu dari segelintir orang yang mengetahui rahasiaku sejak awal. Aku bisa membayangkan dengan presisi yang mengerikan apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Bram, yang akhirnya menyerah pada rentetan notifikasi di ponselnya. Dia membukanya, mungkin dengan gerutuan kesal karena diganggu. Lalu, matanya terpaku pada layar. Pada grafik merah yang menukik. Pada angka-angka yang terus merosot tanpa ampun. Kepanikan mulai merayapinya. Dia mungkin berpikir ini adalah kesalahan, gangguan teknis. Dia menelepon direktur keuangannya. Hartono, apa yang terjadi dengan saham kita? Kenapa harganya anjlok begini? Di seberang sana, suara Hartono mungkin terdengar panik dan putus asa. Saya tidak tahu, Pak. Semuanya terjadi begitu cepat. Investor utama kita, Kencana Investa dan Horizon, tiba-tiba melepas semua saham mereka. Semua, ini memicu panik selling massal. Kita hancur, Pak. Dan teriakan itu pun keluar dari mulutnya. Teriakan seorang raja yang baru saja menyadari bahwa mahkotanya terbuat dari kardus dan singgasananya terbuat dari pasir. Di tengah kepanikannya, aku yakin Riana ada di sana. Mungkin awalnya dia mencoba bersikap manis. Ada apa, sayang? Kok teriak-teriak? Bram, dalam keadaan syok, mungkin tidak akan bisa menjelaskan dengan benar. Hancur,
Semuanya hancur. Riana, yang otaknya diprogram untuk mengkalkulasi untung rugi, akan segera mengerti. Kata, hancur, dan perusahaan adalah sinyal bahaya baginya. Senyum manisnya akan memudar. Hancur gimana maksudnya, Mas? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Lihat ini. Bram akan menunjukkan layar ponselnya. Dan saat itulah Riana akan melihatnya. Angka-angka merah itu. Dia mungkin tidak mengerti seluk-beluk pasar saham, tapi dia mengerti arti dari kehilangan uang dalam jumlah besar. Wajahnya yang cantik akan berubah pucat. Kilau di matanya akan meredup, digantikan oleh kilat ketakutan dan kemarahan. Ini maksudnya apa? Uang kita hilang? Kita bangkrut? Suaranya akan mulai meninggi. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bram akan frustrasi, menarik rambutnya, berjalan mondar-mandir seperti singa yang terluka di dalam kandang. Dan pertengkaran hebat yang telah kuprediksi itu pun akan dimulai. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Ini perusahaanmu. Riana akan menjerit, sifat aslinya yang temperamental dan materialistis akan keluar sepenuhnya. Kamu bilang kamu hebat. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kenapa bisa jadi begini? Diam kamu. Bram akan balas membentak, melampiaskan frustrasinya pada satu-satunya orang yang ada di dekatnya. Kamu pikir ini semua gampang? Kamu hanya tahu menghabiskan uangku saja. Aku menghabiskan uangmu karena kamu yang memberikannya. Kamu berjanji akan memberiku kehidupan yang mewah. Bukan untuk hidup miskin. Aku tidak mau menanggung risiko ini. Jadi kamu menikahiku hanya karena uangku. Memangnya karena apa lagi? Karena cintamu yang murahan itu. Aku tersenyum semakin lebar membayangkan pertukaran dialog itu. Racun yang telah mereka tebarkan kini mereka minum sendiri. Aku bahkan tidak perlu ada di sana untuk menyaksikannya. Aku bisa mendengarnya dari gemuruh kehancuran mereka. Ironisnya, di tengah badai finansial yang baru saja kuciptakan, aku merasa begitu damai. Perjalanan menuju penthouse Nusantara Tower terasa seperti perjalanan napak tilas. Melewati gedung-gedung yang pernah menjadi lokasi rapat rahasiaku, melewati restoran tempat aku pernah menjamu investor asing dengan menyamar sebagai asisten Pak Tirtayasa. Semua kepingan masa laluku yang tersembunyi kini kembali menyatu. Setibanya di penthouse, pemandangan kota Jakarta di malam hari dari balik jendela raksasa menyambutku. Ini adalah pemandangan kekuasaan. Dari sini, semua terlihat kecil, semua terlihat bisa diatur. Pak Tirtayasa sudah menungguku dengan laporan yang lebih detail. Selamat malam, Bu. Fase pertama berjalan lebih sukses dari yang kita perkirakan, katanya sambil menyerahkan sebuah tablet. Aku mengambilnya dan melihat ringkasan data. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nilai kapitalisasi pasar PT Sadewo Perkasa telah terhapus lebih dari 70%. Perusahaan itu kini tidak lebih dari cangkang kosong yang terlilit utang. Berita tentang kemungkinan gagal bayar utang sudah menyebar luas di kalangan media bisnis. Beberapa bank yang menjadi kreditur utama mereka sudah menghubungi kami secara informal, menanyakan validitas berita tersebut. Tentu saja, kami tidak mengonfirmasi, tapi juga tidak membantah, yang justru menambah kepanikan mereka, jelas Pak Tirta. Sempurna, dasisku. Biarkan mereka semua mengejar Bramantio. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diburu oleh semua orang. Langkah selanjutnya, Bu? Fase kedua. Akuisisi, jawabku tanpa ragu. Setelah harganya menyentuh titik terendah besok pagi saat pasar dibuka, aku mau salah satu anak perusahaan kita yang paling tidak terdeteksi untuk membeli kembali semua sahamnya dengan harga murah. Beli sampai kita menjadi pemegang saham mayoritas absolut. Aku ingin memiliki PT Sadewo Perkasa. Pak Tirtayasa sedikit terkejut. Memilikinya, Bu? Untuk apa? Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Aku tidak akan membiarkannya bangkrut begitu saja, Pak Tirta. Itu terlalu mudah baginya. Aku akan mengambil alih perusahaannya, merombak total isinya, dan membuatnya kembali berjaya di bawah benderaku. Aku akan memastikan setiap hari dia melihat perusahaan yang ia bangun dengan susah payah, atau yang ia kira ia bangun, kini menjadi milikku. Dia akan melihat logo Nusantara Group terpampang di gedung kantornya.
Itulah hukuman yang sebenarnya. Melihat hasil kerja kerasnya direbut, sama seperti dia merebut kebahagiaan dan harga diriku. Pak Tirtayasa mengangguk pelan, sorot matanya menunjukkan kekaguman. Saya mengerti, Bu. Sebuah strategi yang brilian sekaligus menyakitkan bagi lawan. Dia pantas mendapatkannya, jawabku dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi perasaan hampa saat bangun. Aku tidur di atas ranjang sutra yang nyaman, di dalam penthouse yang aman, dengan kesadaran penuh bahwa aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Sementara aku tertidur lelap, aku tahu Bramantio tidak akan bisa memejamkan matanya. Dia akan menghabiskan malamnya dengan telepon yang tak henti-hentinya berdering, dengan makian dari istri barunya, dan dengan penyesalan yang mulai merayap di hatinya. Tapi bukan penyesalan karena telah menyakitiku, melainkan penyesalan karena telah kehilangan semua hartanya. Dan itulah yang membedakan kami. Dia menangis karena kehilangan materi. Sedangkan aku, saat aku pergi meninggalkan rumah itu, aku tersenyum. Aku tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, aku baru saja mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia, diriku sendiri. Dan senyum kemenangan di tengah badai yang kuciptakan adalah bukti nyata dari kebebasan yang baru saja kurai. 1 minggu berlalu sejak malam dramatis itu. 1 minggu yang kuhabiskan untuk menata kembali duniaku. Di dalam penthouse yang mewah ini, aku seperti terlahir kembali. Aku membuang semua sisa-sisa identitas lamaku. Daster sederhana digantikan oleh setelan kerja dari desainer papan atas, rambut yang biasa kuikat seadanya kini tertata rapi oleh penata rambut profesional, dan wajah yang dulu seringkali polos tanpa riasan kini dipoles tipis untuk menonjolkan aura kepemimpinan yang telah lama terpendam. Transformasi ini bukan hanya soal penampilan. Ini adalah penegasan kembali siapa diriku. Setiap pagi, aku tidak lagi bangun untuk membuat kopi bagi seorang suami yang tidak menghargaiku. Aku bangun untuk memimpin rapat dengan para direktur dari seluruh dunia, membahas strategi bisnis bernilai triliunan rupiah. Setiap keputusan yang kuambil berdampak pada ribuan karyawan dan pergerakan ekonomi regional. Inilah aku yang sebenarnya. Inilah Arini Wijoyo. Fase kedua dari rencanaku berjalan mulus tanpa hambatan. Tepat seperti yang kuduga, saat pasar saham dibuka keesokan harinya setelah malam kehancuran itu, saham PT Sadewo Perkasa langsung menyentuh titik terendah dalam sejarahnya. Di tengah kepanikan massal, sebuah perusahaan investasi bernama Nusa Mandiri, salah satu anak perusahaan Nusantara Group yang paling tidak dikenal, muncul sebagai Kesatria Putih. Mereka melakukan pembelian besar-besaran, menyapu bersih saham-saham yang dilempar ke pasar dengan harga yang sangat murah. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Nusa Mandiri resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Sadewo Perkasa dengan kepemilikan 75%. Tentu saja, Bramantio dan sisa-sisa dewan direksinya yang panik menyambut baik penyelamat ini. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak tahu bahwa serigala yang memangsa mereka kini datang kembali dengan menyamar sebagai domba penyelamat. Hari ini adalah hari besar. Hari di mana aku akan mengumumkan kembalinya diriku ke publik. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB, PT Sadewo Perkasa diadakan di Ballroom Hotel Bintang 5. Agenda utamanya adalah perombakan total Dewan Direksi dan Komisaris, sebuah langkah yang lumrah setelah akuisisi besar-besaran. Aku tiba di hotel beberapa menit sebelum acara dimulai. Aku tidak masuk melalui lobi utama, melainkan melalui akses VVIP yang langsung menuju ruang tunggu. Pak Tirtayasa dan tim hukumku sudah menunggu di sana. Semua siap, Bu, lapor Pak Tirtayasa. Tuan Bramantio dan sisa direksi lamanya sudah ada di dalam. Mereka sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya pimpinan dari Nusa Mandiri. Bagus, kataku sambil merapikan blazerku. Biarkan mereka penasaran. Aku berjalan menuju panggung melalui pintu belakang, tepat saat MC memanggil perwakilan dari pemegang saham mayoritas yang baru untuk memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan jajaran manajemen baru. Saat aku melangkah ke atas panggung dan berdiri di podium, suasana di dalam ballroom yang tadinya riuh mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa melihat ratusan pasang mata yang menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan kebingungan.
Mereka tidak mengenalku. Lalu, mataku menemukan sosoknya. Bramantio. Dia duduk di barisan paling depan, di kursi yang diperuntukkan bagi jajaran direksi. Wajahnya tampak kuyu, lebih tua 10 tahun dari usianya. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan dia kurang tidur. Dia menatapku dengan kening berkerut, mencoba mengingat di mana dia pernah melihat wajahku. Dia melihatku, tetapi dia tidak melihat aku. Baginya, aku hanyalah wajah asing. Di sampingnya, seharusnya ada kursi untuk Riana. Tapi kursi itu kosong. Intelku melaporkan bahwa Riana sudah meninggalkan Bram 3 hari yang lalu, setelah menyadari bahwa semua kartu kredit dan akses kemewahan telah diblokir. Dia pergi begitu saja, membawa serta beberapa perhiasan dan tas bermerek yang masih bisa ia selamatkan. Persis seperti yang kuduga. Aku berdeham pelan, dan suaraku menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Suaraku. Suara itu sepertinya memicu sesuatu dalam ingatan Bram. Aku melihatnya sedikit tersentak. Dia memicingkan matanya, menatapku lebih intens. Perkenalkan, saya Arini Wijoyo, lanjutku dengan tenang dan penuh wibawa. Dan mulai hari ini, saya secara resmi menjabat sebagai direktur utama yang baru bagi perusahaan ini. Gedebuk. Sebuah tas tangan terjatuh di salah satu sudut ruangan, tetapi suara itu seolah tak terdengar dibandingkan dengan badai yang kulihat di mata Bramantio. Wajahnya berubah dari bingung menjadi pucat pasi. Matanya terbelalak, mulutnya sedikit terbuka. Dia seperti melihat hantu. Dia akhirnya mengenali aku. Bukan sebagai Arini istrinya yang penurut, tapi sebagai Arini Wijoyo, sosok yang kini berdiri di atas panggung, memegang kendali penuh atas perusahaan yang pernah menjadi miliknya. Seluruh ruangan mulai berbisik-bisik. Para wartawan yang meliput acara itu langsung sibuk dengan kamera dan alat perekam mereka. Siapakah Arini Wijoyo? Nama yang tiba-tiba muncul dan langsung menduduki posisi puncak. Aku mengabaikan semua itu. Fokusku hanya pada satu orang. Sebagai langkah pertama, aku melanjutkan pidatoku, mataku tak lepas darinya. Perusahaan ini akan berganti nama. PT Sadewo Perkasa tidak akan ada lagi. Perusahaan ini akan menjadi bagian integral dari sebuah konglomerasi yang lebih besar. Selamat datang di era baru, Nusantara Propertindo. Di saat yang bersamaan, layar raksasa di belakangku yang tadinya menampilkan logo Sadewo Perkasa berubah. Logo lama itu pecah berkeping-keping secara visual, lalu digantikan oleh logo Nusantara Group yang megah, diikuti tulisan Nusantara Propertindo. Itulah momennya. Momen di mana semua kepingan puzzle menyatu di dalam kepala Bramantio yang sudah kacau. Arini, Nusantara Group, kejatuhan sahamnya yang mendadak, penyelamat, misterius. Semuanya terhubung. Dia akhirnya sadar. Bukan pasar yang menghancurkannya. Bukan nasib buruk, tapi aku, istrinya sendiri. Wanita yang selama ini ia hina dan ia anggap tidak berguna. Aku melihat rahangnya mengeras, tangannya terkepal di atas meja hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah, penghinaan, dan ketidakpercayaan berperang di wajahnya. Dia ingin berdiri, ingin berteriak, ingin menuduhku. Tapi dia tidak bisa. Dia terjebak. Dia dikelilingi oleh ratusan orang, oleh puluhan kamera wartawan. Dia tidak lebih dari seorang penonton dalam pertunjukan pengambil alihan tahtanya sendiri. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, televisi menyala. Bram, yang kini sudah terusir dari rumah mewahnya, sedang menonton siaran berita bisnis. Dia tidak punya pilihan. Setelah RUPSLB itu, dia dipecat secara tidak hormat tanpa pesangon sepeser pun. Semua asetnya dibekukan untuk membayar utang perusahaan yang ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Dan di layar televisi itu, dia melihat wajahku lagi. Kali ini dalam sebuah wawancara eksklusif. Ibu Arini Wijoyo, sosok misterius di balik Nusantara Group, hari ini secara mengejutkan muncul ke publik dan mengambil alih PT Sadewo Perkasa. Suara presenter berita terdengar jelas. Wawancara itu menampilkan diriku yang berbeda. Aku berbicara dengan fasih tentang rencana bisnis ke depan, tentang visi dan misiku untuk Nusantara Propertindo. Aku tampak kuat, cerdas, dan berkuasa.
Persis seperti Citra, wanita karir, yang selalu ia ejek. Bram menatap layar televisi itu dengan nanar. Botol bir kosong berserakan di sekelilingnya. Dia akhirnya melihat siapa aku sebenarnya. Bukan hanya wanita yang menghancurkan sahamnya, tapi seorang ratu korporat yang telah lama bersembunyi di balik celemek dapur. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan padaku kini terdengar seperti lelucon bodoh di telinganya sendiri. Kamu tahu apa soal investasi, Arini? Urus saja sayur lodehmu. Wanita karir hanya membuat pusing kepala. Kamu mau jadi gelandangan tanpa aku. Semua kata-kata itu kembali menghantamnya. Dia telah meremehkan lawan yang salah. Dia telah mencoba mengurung seekor elang di dalam sangkar merpati. Dan kini, elang itu telah bebas dan terbang tinggi, sementara dia terpuruk di dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. Berita di televisi selesai. Layar kini menampilkan iklan. Tapi Bram masih terpaku, menatap bayangannya sendiri di layar yang gelap. Syok, tak percaya, dan penyesalan yang terlambat mulai menggerogotinya. Sang ratu telah kembali mengambil tahtanya, dan dia, sang raja palsu, telah dijatuhkan menjadi rakyat jelata yang paling hina. Dunia Bramantio telah jungkir balik. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, dia berubah dari seorang CEO yang disegani menjadi seorang pengangguran yang nyaris tidak punya apa-apa. Rumah mewah, mobil sport, pakaian bermerek, semua lenyap. Disita oleh bank dan para kreditur yang menagih utang-utangnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sebuah apartemen sewaan kecil yang pengap di pinggiran kota, dibayar dari sisa-sisa tabungan pribadinya yang tidak seberapa. Kejutannya melihatku di atas panggung RUPSLB dengan cepat berubah menjadi amarah yang membara. Begitu acara selesai dan dia berhasil lolos dari kerumunan wartawan, hal pertama yang dilakukannya adalah mencoba menghubungiku. Panggilan pertamanya masuk ke ponsel baruku saat aku sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Aku melihat namanya tertera di layar. Bramantio. Aku membiarkannya berdering hingga mati. Dia menelepon lagi, dan lagi, dan lagi. Setelah panggilan kelima, aku dengan tenang menekan tombol blokir. Tidak bisa menghubungiku lewat telepon, dia beralih ke pesan singkat. Rentetan pesan penuh amarah dan tuduhan membanjiri ponsel asistenku, karena nomor pribadiku tidak akan pernah bisa ia temukan. Arini, aku tahu ini semua perbuatanmu. Kamu permainkan aku. Kamu sengaja menghancurkanku. Dasar wanita licik. Kembalikan perusahaanku. Itu milikku. Aku akan menuntutmu. Aku akan membeberkan semua kebusukanmu ke media. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa emosi. Ancamannya kosong. Dia tidak punya apa-apa untuk melawanku. Semua tindakanku legal secara hukum. Akuisisi dilakukan secara sah melalui mekanisme pasar. Tidak ada celah baginya untuk menuntut. Soal membeberkan kebusukanku? Kebusukan apa? Bahwa aku adalah seorang istri yang diselingkuhi dan dihina, yang ternyata adalah seorang konglomerat, publik justru akan bersimpati padaku. Kisahku akan menjadi berita utama, kisah balas dendam elegan seorang istri miliuner. Dia justru akan menjadi bahan tertawaan nasional. Aku menginstruksikan asistenku untuk mengabaikan semua pesannya. Hari-hari berlalu. Bram semakin putus asa. Dia mencoba mendatangi kantor Nusantara Tower, tetapi namanya sudah masuk dalam daftar hitam. Tim keamanan dengan sopan, namun tegas, mengusirnya bahkan sebelum dia bisa mencapai lobi. Dia mencoba menghubungi teman-teman bisnis lamanya, berharap ada yang mau membantunya. Tapi tidak ada. Di dunia bisnis yang kejam, tidak ada yang mau berurusan dengan seorang pecundang. Mereka semua kini berusaha menjilatku, sang penguasa baru. Kehidupannya di apartemen kecil itu adalah neraka. Tanpa kemewahan, tanpa kekuasaan, dan yang terpenting, tanpa Riana. Istri barunya yang cantik itu telah membuktikan bahwa kesetiaannya hanya setebal dompet Bram. Begitu sumber uang mengering, dia pergi tanpa pamit. Meninggalkan Bram sendirian untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Setiap hari menjadi siksaan. Dia menghabiskan waktunya dengan menonton televisi, yang ironisnya selalu menampilkan berita tentang kesuksesanku, dan minum-minuman keras murahan. Dia melihatku meresmikan proyek baru, melakukan ekspansi, dan diwawancarai sebagai salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh.
Setiap kali wajahku muncul di layar, itu seperti tamparan keras baginya. Dia dihantui oleh masa lalu. Bukan kenangan indah kami, tapi kenangan akan kesombongannya. Kata-kata hinaannya padaku kini terus terngiang di telinganya seperti kaset rusak. Dia akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Betapa butanya dia. Dia memiliki seorang istri yang mampu menguasai dunia di sisinya, namun dia malah menyia-nyiakannya demi seorang wanita parasit. Setelah beberapa minggu hidup dalam penderitaan dan kemarahan yang tak berujung, amarah itu perlahan memudar, digantikan oleh keputusasaan total. Dia sadar, marah-marah tidak akan mengubah apapun. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengembalikan hidupnya seperti semula adalah aku. Maka, dengan menelan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir, dia memutuskan untuk melakukan hal yang paling memalukan. Memohon. Dia menungguku di basement Nusantara Tower. Dia berhasil menyelinap masuk dengan mengikuti mobil pemasok barang. Dia menunggu berjam-jam di sudut yang gelap, tampak seperti gelandangan dengan pakaiannya yang kusut dan wajahnya yang tidak terurus. Saat mobilku masuk ke area parkir pribadi, dia langsung berlari menghadang. Tim keamanan yang mengawalku segera bergerak, hendak meringkusnya. Tunggu, perintahku dari dalam mobil. Aku menurunkan kaca jendela. Aku menatapnya. Pria yang dulu begitu gagah dan angkuh, kini berdiri di hadapanku dengan tatapan memelas seperti anjing jalanan. "Arin, tolong, aku perlu bicara denganmu," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa detik. Ada sedikit rasa kasihan, bukan karena aku masih peduli, tapi karena melihat betapa rendahnya seorang manusia bisa jatuh. Tapi rasa kasihan itu dengan cepat kutepis. Dia pantas mendapatkan ini. "Bawa dia ke ruanganku," kataku pada kepala keamanan. Tim keamanan membawanya naik. Dia berjalan tertunduk di antara para pengawal berbadan tegap, melewati karyawan-karyawan yang menatapnya dengan aneh. Dia memasuki kantorku, sebuah ruangan luas di lantai teratas dengan pemandangan kota yang spektakuler. Kantor yang dulu hanya bisa ia lihat dalam mimpi. Aku duduk di kursi kerjaku yang besar, sementara dia berdiri di hadapanku, di atas karpet Persia yang harganya mungkin lebih mahal dari seluruh sisa hartanya. "Duduk," kataku dingin, menunjuk kursi di seberang mejaku. Dia duduk dengan canggung. Keheningan menyelimuti ruangan. Dia tampak bingung harus memulai dari mana. Aku minta maaf, Arini." Akhirnya dia berhasil bicara. Suaranya bergetar. "Aku tahu aku salah. Aku brengsek. Aku telah menyia-nyiakanmu, menghinamu, Aku hanya diam, membiarkannya bicara. Membiarkannya mengeluarkan semua ratapan seorang pecundang. Aku mohon padamu kembalikan perusahaanku," pintanya. Ini adalah tujuan utamanya. Bukan permintaan maaf yang tulus, tapi sebuah permohonan yang didasari oleh keputusasaan. Atau setidaknya, berikan aku posisi di sana. Apa saja. Aku butuh pekerjaan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Hidupku seperti neraka sejak kamu pergi. Riana meninggalkanku. Teman-temanku menjauhiku. Aku sendirian, Arini. Aku menderita setiap hari. Tidakkah kamu punya sedikit saja belas kasihan?" Aku bersandar di kursiku, menatapnya lekat-lekat. "Belas kasihan?" ulangku dengan nada sinis. "Di mana belas kasihanmu saat kamu membawa perempuan lain ke rumahku, Mas? Di mana belas kasihanmu saat kamu memberiku uang belanja yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak, sementara kamu menghamburkan puluhan juta untuk selingkuhanmu? Di mana belas kasihanmu setiap kali kamu menghinaku, merendahkanku, dan menganggapku tidak berguna di depan teman-temanmu?" Setiap pertanyaanku adalah sebuah tamparan tak terlihat yang membuatnya semakin tertunduk. Aku Wilaf," jawabnya lirih. "Bukan Wilaf," potongku tajam. "Itu adalah pilihan. Kamu memilih untuk mengkhianatiku. Kamu memilih untuk merendahkanku. Dan sekarang, kamu harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan itu." Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, memunggunginya. "Kamu bertanya kenapa hidupmu seperti neraka? Karena kamu yang menciptakannya. Kamu bertanya kenapa Riana meninggalkanmu? Karena kamu memilih wanita yang salah. Kamu bertanya kenapa teman-temanmu menjauhimu?
Karena mereka bukan teman sejati. Semua penderitaan yang kamu alami saat ini adalah buah dari apa yang telah kamu tanam sendiri, Bramantio. Aku berbalik menghadapnya lagi. Kamu datang ke sini, memohon padaku untuk mengembalikan sahammu, untuk memberimu pekerjaan. Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, aku masih punya urusan denganmu? Kamu pikir aku peduli dengan nasibmu sekarang? Aku berjalan mendekat ke arahnya, berhenti tepat di depannya, menatapnya dari atasku. Dengar, Urusanku denganmu sudah selesai sejak aku melangkah keluar dari rumah itu. Aku tidak membencimu. Karena untuk membenci, aku harus peduli. Dan aku sama sekali tidak peduli padamu. aku kembali ke meja kerjaku. Sekarang, pergilah. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Bramantio menatapku dengan tatapan kosong. Harapan terakhirnya telah pupus. Tidak ada pengampunan. Tidak ada kesempatan kedua. Yang ada hanyalah dinding dingin yang tak bisa ditembus. Dia berdiri dengan lunglai, seperti boneka yang talinya putus. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar dari kantorku, diseret oleh kenyataan pahit. Aku melihatnya pergi. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kemenangan. Yang ada hanyalah kekosongan. Babak ini telah benar-benar berakhir. Ratapan sang pecundang tidak akan pernah lagi menggangguku. Setelah kepergian Bramantio dari kantorku, sebuah keheningan yang berbeda menyelimuti ruangan. Bukan lagi keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang damai. Seolah-olah babak terakhir dari sebuah drama yang kelam dan melelahkan akhirnya selesai dipentaskan. Aku berdiri di depan jendela raksasa itu untuk waktu yang lama, menatap cakrawala kota yang mulai diwarnai semburat senja. Aku tidak lagi memikirkan Bram. Nasibnya, penderitaannya, semua itu bukan lagi urusanku. Aku telah menutup buku tentangnya rapat-rapat dan melemparkannya ke dalam api. Dia bukan lagi bagian dari hidupku, bahkan bukan sebagai kenangan buruk sekalipun. Dia hanyalah pelajaran. Pelajaran berharga tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Fokusku kini sepenuhnya tercurah pada masa depan. Pada Nusantara Group, pada Nusantara Propertindo, dan pada diriku sendiri. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, begitu banyak target yang harus dicapai. Aku kembali menjadi diriku yang dulu, sebelum bertemu Bram, seorang pejuang, seorang visioner, seorang pemimpin. Bedanya, sekarang aku lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berhati-hati. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan yang luar biasa. Aku merombak total manajemen Nusantara Propertindo, menempatkan orang-orangku yang kompeten dan loyal di posisi-posisi kunci. Aku meninjau semua proyek yang ditinggalkan Bram, membatalkan yang tidak prospektif dan mempercepat pembangunan yang strategis. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan yang nyaris bangkrut itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali, bahkan dengan denyut yang lebih kuat dari sebelumnya. Namaku semakin berkibar di dunia bisnis. Media menjulukiku Ratu Midas, karena kemampuanku mengubah perusahaan yang sekarat menjadi tambang emas. Kisah hidupku, yang sedikit demi sedikit bocor ke publik, tentu saja dengan skenario yang telah diatur oleh tim humasku, menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Mereka tidak melihatku sebagai korban yang membalas dendam, melainkan sebagai simbol kekuatan dan ketahanan perempuan. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku menerima undangan wawancara, menjadi pembicara di seminar-seminar bisnis internasional, dan wajahku kerap menghiasi sampul majalah-majalah ekonomi terkemuka. Aku menikmati setiap detiknya. Bukan karena popularitas, tapi karena aku bisa menjadi diriku sendiri secara utuh, tanpa perlu berpura-pura. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di penthouse sambil membaca buku, Pak Tirtayasa datang menemuiku. "Maaf mengganggu waktu istirahat ibu," katanya. "Tidak apa-apa, Pak Tirta." "Ada apa?" "Tim intelijen kami baru saja memberikan laporan terbaru mengenai Tuan Bramantio," katanya sedikit ragu. Aku menutup bukuku. "Aku sudah bilang aku tidak mau mendengar apapun lagi tentang dia." "Saya tahu, Bu. Tapi saya rasa ibu perlu tahu yang satu ini. Ini mungkin yang terakhir." Aku menghela napas. "Baiklah, katakan." Dia terlihat beberapa kali di stasiun kereta. Bukan sebagai penumpang, tapi sebagai kuli panggul.
Aku terdiam. Kuli panggul. Dari seorang CEO yang arogan menjadi seorang kuli yang mengangkat barang-barang orang lain untuk beberapa lembar uang receh. Kejatuhannya ternyata lebih dalam dari yang kubayangkan. Dia tinggal di sebuah kamar kos sempit di dekat stasiun. Menurut pemilik kos, dia jarang bicara, sering terlihat mabuk, dan tampak seperti orang yang sudah kehilangan semua harapan hidupnya. Lanjut Pak Tirta. Karma benar-benar telah menunaikan tugasnya, Bu. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kepuasan. Hanya ada perasaan hampa. Perasaan bahwa sebuah kisah benar-benar telah mencapai titik akhirnya yang paling menyedihkan. Baiklah, Pak Tirta. Terima kasih informasinya. Dan tolong, setelah ini, hentikan semua pengawasan terhadapnya. Biarkan dia menjalani takdirnya sendiri. Dia bukan lagi siapa-siapa, kataku dengan tegas. Baik, Bu. Perintah dilaksanakan. Setelah Pak Tirtayasa pergi, aku kembali termenung. Aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan. Bramantio mendapatkan apa yang pantas ia terima. Setiap penderitaan yang ia alami adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Aku hanya bertindak sebagai katalisator, mempercepat proses kejatuhan yang pasti akan terjadi karena kesombongan dan kebodohannya. Urusanku dengannya sudah selesai. Sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk mengambil liburan panjang pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Aku menyerahkan operasional perusahaan sementara kepada Pak Tirtayasa dan timku yang solid. Aku pergi ke sebuah pulau terpencil yang indah, tempat di mana tidak ada sinyal telepon dan tidak ada berita bisnis. Di sana, aku menghabiskan waktuku dengan berjalan di tepi pantai, membaca novel fiksi yang ringan, belajar menyelam, dan menikmati matahari terbenam yang spektakuler setiap hari. Aku membiarkan diriku untuk benar-benar beristirahat, untuk menyembuhkan luka-luka batin yang mungkin tanpa sadar masih tersisa. Di sanalah aku menyadari sesuatu. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang balas dendam yang berhasil. Bukan pula tentang kesuksesan bisnis yang gemilang. Kebahagiaan sejati adalah tentang kedamaian. Kedamaian dengan diri sendiri, dengan masa lalu, dan dengan masa depan. Aku telah memaafkan Bramantio. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau memberinya kesempatan kedua. Memaafkan berarti melepaskan beban kebencian dan amarah dari hatiku, sehingga aku bisa terbang lebih tinggi tanpa terikat pada masa lalu yang kelam. Dia adalah bagian dari sejarahku, sebuah bab yang buruk, tapi bab itu telah kututup dan kini aku sedang menulis bab-bab baru yang jauh lebih indah. Aku kembali ke Jakarta dengan energi dan semangat yang baru. Aku siap untuk memimpin, untuk berinovasi, dan untuk memberikan dampak positif bagi lebih banyak orang melalui kerajaanku. Aku tidak lagi mencari cinta atau validasi dari orang lain. Aku telah menemukan cinta yang paling murni dari dalam diriku sendiri. Kini, setiap kali aku menatap gedung-gedung pencakar langit dari jendela kantorku, aku tidak lagi melihatnya sebagai simbol kekuasaan atau balas dendam. Aku melihatnya sebagai bukti. Bukti bahwa seorang wanita bisa jatuh, bisa hancur, tapi ia juga bisa bangkit kembali, membangun kembali kerajaannya sendiri, dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Bramantio setelah itu, dan aku tidak peduli. Mungkin dia masih menjadi kuli panggul, mungkin dia sudah menyerah pada hidup, atau mungkin dia menemukan jalannya sendiri untuk bertahan. Itu adalah kisahnya, penderitaannya. Silakan nikmati karma itu. Sementara aku menikmati fajar yang baru. Fajar yang cerah, penuh harapan, dan sepenuhnya menjadi milikku. Aku adalah Arini Wijoyo. Aku adalah ratu di kerajaanku sendiri. Dan aku bahagia. Benar-benar bahagia. 5 tahun telah berlalu. 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah peta kota, melahirkan generasi baru, dan menenggelamkan kenangan pahit ke dasar samudra waktu. Bagi Arini Wijoyo, 5 tahun adalah sebuah era. Era di mana ia tidak hanya mengambil kembali tahtanya, tetapi membangun sebuah kekaisaran yang jauh lebih megah, lebih kokoh, dan yang terpenting, lebih bermakna. Langit Jakarta pagi itu cerah, secerah pikiran Arini saat ia menatap hamparan kota dari balik jendela kaca di lantai 88 Nusantara Tower.
Gedung itu sendiri adalah simbol baru dominasinya, sebuah monumen baja dan kaca yang menjulang angkuh, mengalahkan tinggi semua gedung di sekitarnya. Di usianya yang kini menginjak awal 40-an, Arini berada di puncak permainannya. Nusantara Group telah berekspansi secara global, merambah sektor teknologi hijau dan kecerdasan buatan, menjadikannya salah satu konglomerasi paling berpengaruh di Asia Pasifik. Wajahnya tidak lagi hanya menghiasi majalah bisnis, tetapi juga forum-forum dunia di mana ia berbicara sejajar dengan para pemimpin negara dan inovator global. Namun, di balik citra publik sebagai seorang ratu korporat yang dingin dan penuh perhitungan, Arini telah menemukan sebuah esensi baru dalam hidupnya. Pagi ini, ia tidak mengenakan setelan kerja yang kaku. Ia memakai gaun linen sederhana berwarna putih gading, rambutnya dibiarkan tergerai bebas. Agenda pertamanya hari ini bukanlah rapat dewan direksi, melainkan kunjungan ke Rumah Harapan Arini, sebuah fasilitas megah di pinggir kota. Rumah Harapan adalah buah dari Yayasan Arini Wijoyo, sebuah lembaga filantropi yang ia dirikan 3 tahun lalu. Itu bukan sekadar rumah aman biasa. Itu adalah sebuah ekosistem pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sana, para perempuan tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga konseling psikologis, pelatihan keterampilan, bantuan hukum, hingga modal usaha untuk memulai hidup baru. Arini telah menginvestasikan triliunan rupiah dari kekayaan pribadinya untuk memastikan setiap perempuan yang melangkah masuk ke sana akan keluar sebagai individu yang mandiri dan berdaya. Kisah hidupnya sendiri, yang pernah ia sembunyikan, kini menjadi bahan bakar utama bagi yayasan tersebut. Ia ingin setiap perempuan tahu bahwa sangkar, semewah apapun itu, tetaplah sebuah penjara, dan kunci untuk terbang bebas ada di tangan mereka sendiri. Semua siap, Bu. Suara Pak Tirtayasa yang kini rambutnya sudah lebih banyak dihiasi uban putih, membuyarkan lamunannya. Pria setia itu kini menjabat sebagai wakil ketua Nusantara Group, namun baginya, ia tetaplah orang kepercayaan Arini yang paling utama. Terima kasih, Pak Tirta. Apakah paket donasi buku dari penerbit sudah tiba di sana? Tanya Arini sambil meraih tas tangannya. Sudah, Bu. Anak-anak di fasilitas penitipan anak pasti akan senang. Ibu benar-benar memikirkan segalanya. Arini tersenyum tipis. Karena aku tahu, untuk menyembuhkan seorang ibu, kita juga harus memastikan anak-anaknya bahagia. Perjalanan menuju Rumah Harapan terasa tenang. Di dalam mobil lapis baja yang senyap, Arini menatap keluar jendela, melihat kehidupan kota yang sibuk. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu. Ke sebuah rumah di perumahan elit, ke seorang pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Bramantio Sadewo. Nama itu kini terasa begitu asing, seperti nama seorang tokoh dalam novel yang pernah ia baca bertahun-tahun lalu. Gema dari masa lalu yang nyaris tak bersuara. Ia tidak lagi membencinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Kosong. Dan kekosongan itu adalah bentuk kedamaian tertinggi. Di belahan lain kota yang sama, di sebuah sudut yang terlupakan oleh gemerlap pembangunan, fajar datang dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cahaya keemasan yang menembus jendela kaca gedung pencakar langit, melainkan dengan sorot lampu truk yang menampar wajah dan deru mesin diesel yang memekakkan telinga. Bramantio Sadewo, kini berusia akhir 40-an, menguap lebar sambil meregangkan punggungnya yang terasa kaku. Seragam satpam berwarna biru tua yang ia kenakan tampak sedikit lusuh dan kebesaran di tubuhnya yang kini lebih kurus. 5 tahun telah mengukir jejak yang kejam di wajahnya. Rambutnya menipis, garis-garis keriput di sekitar mata dan mulutnya semakin dalam, dan sorot matanya yang dulu penuh arogansi kini kosong, hanya menyisakan kelelahan yang kronis. Dia bukan lagi kuli panggul di stasiun. Setelah setahun hidup dalam jurang keputusasaan terdalam, seorang teman lama yang masih punya sedikit rasa iba menawarinya pekerjaan ini. Satpam di sebuah kompleks pergudangan raksasa di kawasan industri Cakung. Gajinya pas-pasan, cukup untuk membayar sewa kamar kos sempit dan makan sehari-hari. Pekerjaannya monoton, berjaga di pos, membuka dan menutup gerbang untuk truk-truk besar, dan sesekali berpatroli mengelilingi area gudang yang berdebu. Malam itu adalah akhir dari giliran kerjanya. Dia duduk di kursi plastik di dalam posnya, menyeruput kopi instan dari cangkir kaleng yang sudah penyok. Pikirannya kosong. Dia sudah lama berhenti marah.
Dia juga sudah berhenti berharap. Dia hanya menjalani hari demi hari, seperti mesin. Mimpi buruknya bukan lagi tentang kehilangan perusahaan atau kekayaan. Mimpi buruknya adalah kenangan. Kenangan saat ia duduk di kursi empuk di ruang rapat, kenangan saat ia memegang kemudi mobil sportnya, dan yang paling menyakitkan, kenangan samar akan seorang wanita berwajah lembut yang menyiapkan nasi goreng untuknya setiap pagi. Dia sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri dalam keheningan malam yang panjang. Kapan tepatnya semuanya mulai salah? Dia tahu jawabannya. Semuanya mulai salah saat ia mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Saat ia percaya bahwa kesuksesannya adalah murni hasil jerih payahnya. Saat ia mulai memandang istrinya bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai properti, sebagai pelayan yang statusnya lebih rendah darinya. Kesombongan telah membutakannya, dan saat ia bisa melihat kembali, semua sudah menjadi abu. Terkadang, saat ia melihat berita di televisi kecil di warung dekat kosnya, ia akan melihat wajah Arini. Wajah yang sama, tetapi dengan aura yang sama sekali berbeda. Wanita di televisi itu adalah seorang ratu, seorang dewi. Kuat, tenang, dan bersinar. Setiap kali melihatnya, ada campuran rasa sakit, penyesalan, dan kekaguman yang aneh di dalam hatinya. Dia telah menciptakan monster yang menghancurkannya, tetapi monster itu ternyata adalah seorang malaikat yang kini menyelamatkan banyak orang lain. Ironi yang begitu pahit untuk ditelan. Pak Bram. Shift pagi sudah datang, suara teriakan dari rekannya membuyarkan lamunannya. Bram mengangguk, menghabiskan sisa kopinya, dan bersiap untuk pulang. Pulang ke kamar kosnya yang sempit, tidur sepanjang hari, lalu kembali lagi ke pos ini saat senja tiba. Siklus hidupnya yang tak berujung. Suatu malam, beberapa minggu kemudian, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Sekitar pukul 10 malam, sebuah iring-iringan mobil mewah memasuki area kompleks pergudangan. Itu bukan truk kontainer atau mobil para manajer gudang. Ini adalah sedan-sedan hitam mengkilap dengan pengawalan. Bram, yang bertugas di gerbang utama, segera menegakkan tubuhnya. "Maaf, Pak. Ada keperluan apa rombongan kemari?" tanyanya dengan sopan, sedikit gugup. Seorang pria berjas rapi turun dari mobil terdepan. "Kami dari Yayasan Arini Wijoyo. Ibu Arini sendiri ingin meninjau langsung lokasi gudang nomor 7. Kami sudah mendapat izin dari manajemen pusat." Jantung Bram seakan berhenti berdetak. "Arini, di sini? Di tempat kerjanya yang hina ini?" Dia tidak mampu berkata-kata. Tangannya yang sedikit gemetar membuka gerbang portal dengan menekan tombol. Iring-iringan mobil itu melaju masuk, menuju ke arah gudang nomor 7 yang terletak di ujung kompleks. Bram menatap mobil-mobil itu menghilang di kejauhan. Napasnya memburu. Sebagian dari dirinya ingin lari dan bersembunyi. Sebagian lagi, bagian yang masokis, ingin melihat apa yang telah hilang darinya. Dia meninggalkan posnya sejenak, sebuah pelanggaran prosedur, dan berjalan mengendap-endap di antara bayangan tumpukan kontainer, mendekati gudang nomor 7. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan itu. Gudang itu kini terang benderang. Pintu besarnya terbuka lebar. Di dalamnya, beberapa orang sedang menjelaskan sesuatu kepada seorang wanita. Wanita itu adalah Arini. Ia tampak anggun dengan celana palazzo dan blus sutra, mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau mengajukan pertanyaan tajam. Ia dikelilingi oleh timnya, semua menatapnya dengan penuh hormat. Lalu, Arini tertawa. Sebuah tawa kecil dan renyah menanggapi sesuatu yang dikatakan oleh salah satu stafnya. Tawa itu, Bram mengenali tawa itu. Dulu, di awal pernikahan mereka, Arini sering tertawa seperti itu. Tawa yang tulus dan lepas. Tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi ia dengar darinya saat mereka masih bersama. Tawa yang ia bunuh dengan arogansinya. Melihat Arini di sana, di bawah sorotan lampu industri yang keras, tampak begitu hidup, begitu berkuasa, dan yang terpenting, begitu bahagia, adalah sebuah penyiksaan terakhir bagi jiwa Bramantio. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah kesadaran yang dingin dan absolut. Kesadaran bahwa mereka kini hidup di dua alam semesta yang berbeda. Dia adalah hantu dari masa lalu, sementara Arini adalah masa depan itu sendiri. Bram tidak sengaja menginjak sebuah kaleng kosong.
Suara berderak kecil itu membuat salah satu pengawal menoleh tajam ke arahnya. Dengan panik, Bram segera berbalik dan berlari kecil kembali ke posnya, jantungnya berdebar kencang seperti dikejar setan. Dia tidak ingin Arini melihatnya. Bukan karena malu, tapi karena dia merasa tidak pantas bahkan untuk berada di planet yang sama dengannya. Malam itu, setelah Arini dan rombongannya pergi, Bram duduk termenung di posnya hingga fajar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan kepahitan. Ia hanya merasakan kehampaan yang damai. Dia akhirnya menerima takdirnya. Arini telah terbang begitu tinggi, dan ia hanya bisa menatapnya dari dasar jurang yang paling dalam. Dan itu tidak apa-apa. Mungkin inilah penebusan dosanya. Menjadi saksi bisu dari kehebatan wanita yang pernah ia sia-siakan. Beberapa hari setelah kunjungannya ke gudang, Arini sedang berada di atas kapal pesiar pribadinya, The Phoenix. Ia berlayar di perairan jernih di sekitar Kepulauan Raja Ampat. Ini adalah liburan singkat yang ia ambil untuk mengisi kembali energinya. Pak Tirtayasa menemaninya, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai seorang teman lama. Gudang itu sempurna untuk pusat logistik nasional, Rumah Harapan, kata Arini sambil menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna-warni yang magis. Kita bisa mendistribusikan bantuan dan produk dari para perempuan binaan kita ke seluruh Indonesia dari sana. Keputusan yang brilian, seperti biasa, Bu, sahut Pak Tirta. Oh ya, ada satu laporan kecil dari tim keamanan saat kunjungan kita malam itu. Mereka melihat salah satu satpam di sana bertingkah aneh, seperti mengawasi dari kejauhan. Arini menoleh. Oh ya, siapa namanya? Mereka mengecek jadwal. Namanya Bramantio Sadewo. Arini terdiam sejenak. Angin laut meniup lembut rambutnya. Ia menatap ke ufuk, di mana matahari hampir sepenuhnya tenggelam. Jadi, dia ada di sana. Dia melihatnya. Sebuah kebetulan yang diatur oleh takdir. Arini tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan, tidak juga puas. Pertemuan tak langsung itu hanyalah sebuah titik di akhir sebuah kalimat yang panjang. Sebuah konfirmasi bahwa mereka berdua telah berada di jalan mereka masing-masing. Biarkan saja, kata Arini pelan. Dia hanya sedang menjalani hidupnya. Sama seperti kita. Pak Tirtayasa mengangguk mengerti. Dia tidak pernah bertanya lebih jauh. Matahari akhirnya lenyap di telan lautan, meninggalkan cahaya keemasan terakhir di ufuk. Arini menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma garam dan kebebasan. Masa lalunya adalah gema, sebuah suara yang sesekali mungkin masih terdengar dari kejauhan, tetapi tidak akan pernah lagi bisa memengaruhinya. Di hadapannya, terbentang samudra luas yang tak bertepi, di bawah langit yang mulai dihiasi bintang-bintang. Itu adalah masa depannya. Penuh dengan kemungkinan, penuh dengan harapan, penuh dengan fajar-fajar baru yang menanti untuk dijelang. Dan ia siap menyambutnya, bukan sebagai seorang istri yang membalas dendam, bukan sebagai seorang ratu yang berkuasa, tetapi sebagai Arini Wijoyo. Seorang wanita yang telah menemukan kembali jiwanya dan kini berlayar menuju cahayanya sendiri.